ada alien otopsi. Itu gambarnya hitam putih, maksud alien yang lagi dibedah tuh, yang lagi dibedah. Dicurigai itu yang terjadi yang kejadian setelah peristiwa Meksiko itu ya. Jadi itu di celluloid itu di premier di Museum of London tahun 83 atau 84. Nah, kalau ini antara UFO dan alien, ini kepercayaannya UFO kan ada yang terbang, ada dua hal. Bisa dijelaskan kayak gimana kan? Jadi UFO ini satu poin gitu, bahwa kita melihat benda-benda yang tidak dikenal di langit kita. Nah kemudian orang bertanya, di dalamnya siapa kalau begitu? Nah itu kan. Siapa yang nyupirin si UFO ini dan dari mana? Apa wujudnya sama dengan kita atau enggak? Nah muncullah beberapa dokumentasi kesaksian di Indonesia itu, misalnya kan yang cukup dikenal didiskusikan di komunitas kami, peristiwa di Kepulauan Alor Nusa Tenggara tahun 59 itu. Masyarakat menyaksikan ada satu objek mendarat itu di ladang yang sangat jauh gitu. Malam-malam ya, karena pada saat itulah masyarakat kita juga takut gitu, mungkin tahu apa gitu. Nah 2 malam berturut-turut desa yang di sekitar itu didatangi oleh orang seperti orang bule yang berpakaian mungkin sekarang kayak jumpsuit gitu kan. Putih gelap, wajahnya kayak bule gitu, berkeliaran di desa mereka. Malam-malam tuh jalan tuh gitu, siapa ini gitu. Sampai akhirnya juga ada bule gitu ya. Iya, juga ada bule di lembur gitu kan. Nah, itu peristiwa tahun 59. Sampai akhirnya kepolisian ngincer nih, mencurigakan gitu kan. Manusia mencurigakan dan meresahkan gitu. Tinggi gitu badannya. Dan ketika ketemu dikejar sampai ada, ya memang adegannya dikejar, bahwa dikejar dan wujud dari yang mungkin alien itu tidak ditemukan. Apakah entah dia pulang dengan UFO-nya atau bagaimana. Dan sosok seperti itu juga sosok yang ditemui di yang mengaku UFO di Amerika Selatan. Melihat sosok alien yang wajahnya seperti sama itu ya, seperti manusia Eropa gitu, Caucasian, pirang, tinggi, tidak menyeramkan gitu, seperti kalau di nggak digambar-gambar kayak gambarnya bulat, matanya gede gitu kan, seperti itu tuh. Kepalanya gede gitu kan ya. Gede. Nah yang di alien otopsi itu seperti itu. Nah itu tuh yang dilihat. Nah mungkin aliennya ini ada beberapa jenis yang ya sekali lagi komunitas kita kan mendokumentasikannya. Oh yang di Alor seperti ini nih, mirip dengan yang ini kayaknya mirip. Kalau bicara sekarang komunitas apa kan tadi? Beta UFO Indonesia. Apa aja nih kegiatannya Beta UFO Indonesia ini? Jadi Beta UFO Indonesia ini kami berkumpul gitu dari berbagai latar belakang, profesi, dan memiliki minat yang sama, lalu mengkaji dalam perspektif yang berbeda. Jadi di Beta UFO Indonesia ini ada dari pengamat literer gitu yang membaca referensi-referensi historisnya, ada dari saintis yang memahami aspek astronomisnya, ada yang memahami audiovisual yang karena kan mudah sekali sekarang orang membuat video editing atau foto editing itu sangat mudah gitu. Nah kami ada orang yang ngerti untuk itu, bahwa ini valid nih dokumen, ini editan gitu. Nah kami berkumpul di sana membahas fenomena UFO, alien, baik dari historis, ada yang kadang-kadang dikaitkan dengan hal-hal yang interdimensional gitu, perjalanan antar dimensi dan lain-lain. Yang ujungnya adalah kita memberikan semacam edukasi lah ke publik gitu, bahwa ada sih yang seperti ini gitu. Kami menerima informasi dan hal ini justru bukan hal yang baru tapi berlangsung cukup lama. Sejak kapan nih Kang berdirinya? Beta UFO ini sebenarnya rintisannya tahun 99, foundernya itu dari Surabaya dan salah satunya di Bandung. Lulusan ITB yang membuat menginventarisir itu menjadi satu website. Saya bertemu mereka tahun 2001, 2002 gitu. Ada pusat dokumentasinya, ada rekan kami Mas Nur Agustinus yang mendokumentasikan dengan lengkap buku-buku kayak gini, dia lebih cukup banyak.
pada perjalanannya kayak berkumpul ada chapter Bandung, chapter Jakarta, chapter Surabaya. Banyak gitu. juga ya. Jadi udah di berapa kota nih? Kota besar sih Bandung, Surabaya, Jogja, Jakarta yang selalu berkumpul. Jadi kita satu sama lain. Kalau di online ini kan bisa bertemu kapan saja, tapi tiap kota paling tidak 1 tahun 1 kali kita berkumpul. Gitu. Nah dari aktivitas komunitas ini apa ada yang khusus misalkan mencari terus keberadaan UFO ini atau kayak gimana? Ya. Atau hanya pembuktian saja? Nah kayak gitu. Ada rekan kami yang juga yang memang dia sengaja gitu. Sengaja bawa kamera gitu untuk mendokumentasikan itu, mencoba dokumentasikan itu. Tapi karena peristiwa penyaksian UFO ini kan mengapa tidak bisa dikatakan ilmiah karena dia tidak repetitif kan, dia tidak berulang. Kalau kita mengkaji fenomena sekali saja itu ya. Misalnya planet Venus dan bulan sedang sejajar itu selalu di bulan apa gitu dan itu pasti siklusnya repetitif gitu. UFO kan tidak repetitif. Makanya itu tidak masuk. Ada beberapa yang kita sepakat ini bukan penelitian ilmiah tapi ada juga yang memang mencari gitu. Ya. Jadi dari pencarian ini nih, saya masih penasaran juga di Indonesia ini banyak ditemukan temuan-temuan yang menunjuk ke UFO itu atau seperti apa nih Kang? Jadi dalam konteks Bandung nih Kang, tahun lalu kami dapat laporan lah bahwa salah satu saksinya ini Kang Fatur vokalisnya Java Jive tuh. Fatur nge-DM ke kita. Yang baru-baru kita saya ada dokumentasi ini, jadi dia di belakang rumahnya di daerah Dago atas gitu, melihat objek bulat gitu. Ada sesuatu yang terbang di atas saya. Tuh, naik lagi banget ke atas tuh. Oh iya, naik ke atas lagi. Iya. Kan dia nggak niat nyari UFO, dia mendokumentasikan view menjelang matahari terbenam. Bagus gitu, dia produksi beberapa foto, beberapa video. Nah kemudian dia lihat objek bulat gitu di atas bergerak tidak terpola. Kalau terpola itu artinya kalau pesawat kita tahu polanya gitu. Terbang, mendarat gitu kita tahu polanya. Meteor juga ada polanya. Pola itu selalu jatuh ke bawah. Dia tidak berpola karena dari sudut kanan lari ke sudut kiri, lalu terbang lagi ke sudut kanan jauh gitu ke sana. Dia mendokumentasikan dengan cukup bagus gitu. Artinya pada saat itu memang dia sadar harus mendokumentasikan itu. Nah dia mendokumentasikan dengan handphonenya. Ada saksi mata yang bersama dia, keluarga gitu, sampai dia ini UFO mungkin, UFO kali gitu pada datang gitu kan, dokumentasikan tuh cukup lama. Kami nge-DM ke kami, kita datengin tuh Fatur, ngobrol enak gitu. Dia bersedia untuk menyerahkan videonya. Dia cerita tuh emang sebelumnya pernah lihat atau enggak, karena buat kami di komunitas kan ini jadi bahan harus menjawab edukasi ke publik ya. Gatekeepernya tuh dari kita gitu. Saksi ini kredibel atau enggak gitu. Dokumentasinya valid atau enggak. Nah ini kan dari komunitas kita dulu. Sebelum publik bertanya ke kita atau media bertanya gitu. Menurut kalian nih komunitas benar nggak yang dilihat itu apa gitu. Nah gatekeepernya tuh di kita dulu. Gitu. Nah, temuan-temuan dari komunitas ini ada sesuatu yang pokoknya monumental lah ibaratnya, atau mungkin yang luar biasa dari temuan komunitas ini, ada nggak ya kayak gitu Kang? Jadi tadi selain Fatur itu lalu sebelumnya cukup jadi fenomenal pembicaraan di publik adalah crop circle atau pola-pola di ladang yang terjadi di kawasan Bantul, Yogyakarta. Nah itu juga rekan-rekan kami datang ke sana untuk melihat, karena fenomena crop circle ini ladang yang diinjak dan berbentuk pola ini terkait dengan fenomena UFO dari baratnya sana, karena terjadi di beberapa tempat di seluruh dunia dan dikaitkan dengan UFO karena di situ adalah pola-pola yang tidak dikenal dan biasanya itu terjadi setelah melihat objek yang tidak dikenal di atas ladang tersebut.
Jadi ada yang datang ke sana, itu cukup menarik perhatian Menariknya juga. apa yang di Jogja ini apa menariknya? Yang jadi kalau di crop circle ini pola-pola itu kan bisa dibuat sebenarnya kan. Kita bisa membuat polanya. Nah, yang biasanya kalau polanya dibuat dengan cara diinjak, lalu ada perangkat yang digunakan, itu kita bisa mengetahui. Oh, ini diinjak nih gitu. Nah, kalau yang cukup aneh itu sebenarnya si gandumnya tuh seperti dibakar. Jadi permukaannya tuh seperti dilapisi setrika di atasnya, sehingga ada terbakar. Kalau terinjak semuanya, kalau ini cuma sedikit. Ya, jadi masih ada ujungnya dan menyisakan seperti pembakarannya. Ada sisa-sisa karbon di sana. Nah, yang di Jogja itu ditemukan sisa-sisa itu. Ada penelitian khusus nggak diteliti misalkan kadar apalah dari hasil serbuk apalah yang tertinggal di sana gitu loh. Jadi secara ofisial itu memang ada sisa-sisa pembakaran di sana. Ada kadar-kadar kimia jenis karbon tertentu yang di sana, meskipun tidak secara pasti kita bisa bilang itu yang dibuat karena ada UFO yang mendarat di atasnya gitu. Tidak sampai di sana. Hanya ketika menjelaskan tadi bahwa ini kesimpulan akhirnya seperti itu. Bisa jadi Akang menceritakan itu energinya kena ke UFO, barusan lampu mati. Lampu mati. Diintai sama alien gitu nih di atas. Untuk hal-hal yang kayak gitu tuh, apakah tadi kan balik lagi ke akan menceritakan kalau di Indonesia ini lebih kental budaya folklornya ya. Ada nggak kejadian-kejadian yang dirasakan masyarakat, misalkan tiba-tiba kekerucupan, misalnya listrik atau apa kayak gimana? Ada laporan kayak gitu nggak? Yang di Indonesia itu banyaknya yang masuk ke kami melihat objek yang terang, gitu. Melihat objek bercahaya, meskipun beberapa bisa kita klasifikasi. Bisa ada jadi yang itu memang lewat salah, ya. Nah, itu setelah di preview gitu kan, wah kan katanya kalau di daerah kita menjelang pemilihan kepala desa pasti banyak cenah UFO kayak gitu kan, bercandanya begitulah. Ya karena itu tadi agak tradisi Indonesia masih budaya folklornya. Jadi banyaknya menyaksikan objek-objek terang. Meskipun bisa ada beberapa kita bisa klasifikasikan itu bisa jadi adalah sampah luar angkasa. Jadi di atas langit ini kan banyak sisa-sisa satelit. Jadi kalau masuk ke atmosfer itu terbakar gitu. Nah, kita bisa melihat itu seperti benda terbang gitu dari jauh gitu menyala gitu. Itu bisa kita bedakan ininya, bisa kita klasifikasikan. Gitu. Iya. Nah, dari ini saya masih tertarik dengan buku-buku yang dari sini. Ternyata memang seperti ini aja lah. Misteri peninggalan nenek moyang kita. Nah, apakah di dalam ini sudah ada penjelasan teknologi atau masih misalkan penjelasan yang tadi berhubungan dengan folklore kayak gitu? Lebih ke arah mana nih di Indonesia itu? Nah, folklore ini kalau merujuk ke cerita awalnya banyak beredar cerita-cerita interaksi manusia dengan entitas-entitas yang lebih tinggi dari manusia. Ada yang menyebutnya dalam satu agama sebagai dewa, ada yang menyebutnya sebagai jelmaan iblis yang mengganggu manusia, sesuatu yang dianggap lebih mempunyai kekuatan yang tidak seperti kita gitu. Peristiwa cerita-cerita seperti itu kan banyak juga di Indonesia gitu ya. Nah, itu diadopsi oleh nenek moyang kita sejak lama dalam bentuk yang berbeda-beda dan didokumentasikan dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya dalam buku-buku ini memang ada juga yang sangat berminat mengkaitkan dengan fenomena UFO dan alien ini pada peristiwa ribuan jutaan tahun yang lalu. Jangan-jangan orang nenek moyang kita pernah menyaksikan itu. Nah, itu. Gitu. Jadi ada hieroglif di batu diukir seperti ini kayaknya kostumnya kayak kostum astronot nih gitu kan. Iya, kalau ngelihat gitu, buku-bukunya kan buku-buku karangan zaman kapan ini ya. Gitu. Jadi jangan-jangan di Indonesia ini sendiri sudah
terbiasa dengan hal seperti itu, Kang. Jadi cerita-cerita seperti itu kan nenek moyang kita dan generasi-generasi sepuh kita merekam itu dalam dokumentasi yang sesuai pemahaman dia. Ada yang merekamnya dalam hieroglif, ada yang naskah-naskah kuno. Jadi misalnya ada naskah kuno yang paling menarik ini kalau di budaya Timur Tengah sana di Sumeria yang cukup dikenal adalah peristiwa turunnya dewa ke bumi dengan satu wahana yang bercahaya dan kemudian menetap lalu melakukan perkawinan dengan manusia di sana gitu. Cerita-cerita seperti itu tuh banyak. Di India ada cerita tentang bagaimana dewa yang marah lalu menghancurkan satu bangsa dengan cara menembakkan cahaya yang bisa memusnahkan semua manusia. Jadi kayak bom atom gitu kayaknya, karena di catatan itu adalah cahaya yang menyilaukan dan membakar semua kota yang ada di situ. Gitu. Nah, kalau ada orang yang tertarik, saya misalnya tertarik untuk meneliti UFO ini, apa nih yang pertama dilakukan atau bagaimana misalkan berkontribusinya komunitas Akang itu untuk orang-orang yang seperti saya misalnya? Di Instagram kami ada betaufo.id, lalu ada UFO BDG di Bandung, ada website betaufo.org, ada channel YouTube Beta Talk, channel YouTube kami di sana bisa setiap bulan ada paling tidak 2-3 session diskusi gitu. Ceritanya ada yang membahas tentang satu fenomena, ada saksi yang pernah menyaksikan UFO gitu bermacam-macam. Bisa lihat juga di YouTube Beta Talk. Lalu di situ ada nomor admin dan lain-lain untuk menyampaikan cerita atau dokumentasi atau penyaksiannya. Kalau ingin bergabung dengan komunitas itu bisa ada syaratnya dulu atau enggak ada, langsung ada kontak person per kota gitu biasa di situ. Dan bulan Oktober nanti kita anniversary Beta UFO Indonesia akan diselenggarakan di 3 kota, Jakarta, Bandung dan Surabaya. Insya Allah di Bandung kita akan laksanakan acara ini di Rumah Imah Noong di Bandung, observatorium mini observatorium di sana. Karena Bandung ini kan memang kental nuansa astronomisnya gitu kan. Bosya ada di Bandung, observatorium pertama. Lalu pegiat-pegiat UFO, pegiat peminat-peminat fenomena astronomis, science fiction, seniman-seniman yang menggambarkan grafis science fiction juga di Bandung banyak. Kalau saya Kang tiba-tiba misalkan menemukan sesuatu yang menarik nih, sesuatu yang dianggap UFO lah, ada hotline khusus bisa saya hubungi kemana nah kayak gitu. Itu bisa di DM ke Instagram kami di betaufo.id atau kalau karena Kang udah ketemu saya nanti saya kasih nomor WhatsApp, nanti ada tim yang sana, karena biasanya begitu kalau ada yang pernah merekam nih atau menyaksikan jadi kayak FBI ya. Jadi kita timnya mendatangi gitu saksinya, karena kita harus menjaga itu Kang. Sebelum kita menyampaikan ke publik informasi lengkapnya, kita harus meyakinkan dulu saksinya cukup kredibel, yang dilihat itu benar-benar objek yang tidak bisa dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan kita tutup kasusnya. Oh, yang kemarin dilihat tuh ini gitu. Ini 2 terakhir nih pertanyaan Kang. Yang satu, apa yang menjadi pendirian Akang Fan sendiri, keyakinan Akang Fan sendiri tentang UFO ini? Apakah yakin benar saya UFO itu ada, ataupun ini hanya sekedar fiksi aja, nah kayak gitu. Bagaimana nih Kang? Kalau saya lebih ke semangat dalam proses mencari jawabannya gitu. Karena ya sebagai umat beragama juga kita disampaikan bahwa ilmu yang dikuasai oleh kita ini hanya sedikit, banyak yang tidak akan bisa kamu ketahui. Tapi kan kita tidak berhenti di situ gitu. Maksudnya tidak berhenti di situ, dengan sedikit pun kita masih banyak yang tidak kita ketahui. Nah, proses itu gitu yang saya nikmati. Bertemu dengan orang dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak tabu ketika saya berbicara, memiliki sudut pandang yang berbeda gitu dalam satu pertanyaan terakhir, silahkan Kang Fan bisa memberikan sedikit edukasi lah ataupun sedikit saran tentang UFO ini kepada halayak penonton Tolombong Podcast ini. Silakan. Jadi ada banyak hal yang
kalau dari fenomena UFO ini yang tidak bisa kita jelaskan, kadang-kadang kita lihat di langit atau kita saksikan di satu tempat, kita satu pergi, dan itu adalah satu proses untuk mencari informasi yang lebih lanjut, sehingga yang harus kita tetap jaga semangatnya adalah bahwa kita jangan berhenti mencari jawaban tentang itu tuh apa. Memang banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan, banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi banyak hal juga yang bisa kita cari pengetahuannya. Gitu, Terima kasih Kang Fafan atas informasinya. Luar biasa nih, kalau perlu disambung lagi beberapa episode. Nggak panjang. Pemirsa semuanya, demikian perbincangan kita dengan Kang Fafan F. Darmawan. Selanjutnya terserah Anda bagaimana memaknainya. Yang jelas mudah-mudahan informasi ini akan memberikan inspirasi dan mengedukasi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar Pelombong Podcast tetap terus melaju. Terima kasih sekali lagi. Salam, jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, mangga. Ngalir cerita. Iya. Sana saya UFO ya.